Halo smart people, selamat datang di Zenza Channel bersama saya Iis Ariana. Sebelum dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe, turn on notification, like, comment, and share videonya ya. Kita lanjut pada pembahasan yang kedua. Di sini tentukan perbandingan dari 0,5 liter banding 2000 cm kubik. Nah, kita sama-sama tahu bahwa 1 liter itu sama dengan 1000 cm kubik. Ya, sama dengan cm kubik di sini. Oke, berarti kalau 0,5 liter, 0,5 itu artinya 1/2 ya. Atau ini saya tulis deh biar gampang. 1/2. Nah, kalau 1 liter itu 1000 cm, berarti kalau 0,5 liter itu berarti 1/2 dikali 1000. Nah, seperti ini. Nah, di sini artinya 1 kali 1000 kan 1000. 1000 dibagi 2. 1000 dibagi 2 itu artinya 500. Gitu ya, 500. Berarti di sini ini tuh 0,5 liter itu adalah 500 cm kubik banding, karena kita rubah ke cm, maka yang 2000 cm kubik ini tidak usah dirubah ya. Langsung tulis ulang aja di sini. Oke. Nah, anggaplah seperti ini. Nah, seperti tadi yang sama itu dicoret. Nah, ini nolnya ada 2 yang sama, berarti coret 0 di sini, 2 coret, yang ini juga coret. Tinggal 5 banding 20. Ya. Oke, kita tulis lagi deh biar gampang di sini. 5 banding 20. Kira-kira lebih mudah kita harus bagi dia dengan angka berapa ya, biar bisa sama-sama dibagi antara ruas kiri dengan ruas kanan ya. Ya, misal kita bagi dengan dengan 5 deh ya. Dengan 5. Nah, di sini 5 dibagi 5 nanti akan jadi 1. Nah, 20 dibagi 5 maka hasilnya adalah 4. Jadi perbandingan antara 0,5 liter banding 2000 cm kubik itu adalah 1/4. Oke, sampai sini paham ya? Selanjutnya kita bahas yang kedua, soal kedua, sebuah kertas berbentuk persegi panjang. Ini jadi ada kertas di sini bentuknya persegi panjang. Ini saya gambar, mohon maaf kalau gambarnya agak miring ya. Nah, misal gini. Nah, panjangnya di sini adalah 6, lebarnya adalah 2. Nah, perbandingan panjang dan lebarnya adalah berarti P itu adalah panjang banding lebar. Banding L ya, P banding L sama dengan panjangnya adalah, ini panjang yang ini ya, panjangnya itu 6, lebarnya 2. Nah, maka untuk perbandingannya seperti tadi, kedua ruas kiri dan kanan harus dibagi dengan angka yang sama. Anggaplah semuanya dibagi 2. Nah, misalnya ini keduanya. Nah, dibagi 2, maka
2 dibagi 2 hasilnya 1 ya. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Jadi perbandingan kertas yang berbentuk persegi panjang. Jadi perbandingan dari kertas yang berbentuk persegi panjang adalah 3 banding 1 gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk menyelesaikan soal berikutnya. Yang pertama untuk ini adalah selisih umur ayah dan kakak itu 24 tahun. Jadi dia punya selisihnya adalah 24 tahun. Dimana yang punya perselisihan ini, untuk selisihnya ini adalah si ayah dengan kakak ya. Ayah. Nah, ayah itu simbolnya A, kakak yang K gitu ya. Nah, kalau ayah di sini dia perbandingannya adalah 7, kakak itu bandingnya adalah 4. Nah, di sini yang ditanya berapa umur ayah. Nah, untuk menentukan hal tersebut kita perhatikan kembali. Yang diketahui di sini adalah selisih. Ya, ini selisih berarti perbandingan yang ini itu kita hitung selisihnya, yaitu 7 dikurangi 4. Hasilnya adalah 3 ya. Nah, nanti untuk menyelesaikannya kita tulis di sini dengan papan yang berbeda. Nah, yang ditanyakan ayah, berarti ayah itu A sama dengan selisihnya perbandingan punya ayah berapa? 7 kan? Nah, berarti tulis di sini 7. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini adalah hasil selisihnya, yaitu angka 3. Nah, dikali dengan jumlah selisih. Jumlah selisihnya adalah 24. Gitu ya. Wah. Seperti itu. Jadi sekarang saya ulangi lagi. Untuk menentukan umur ayah ini adalah yang ditanya. Kalau dia selisih, maka kita harus mengurangkan perbandingannya. Jadi karena perbandingannya adalah 7 banding 4, karena yang diketahui adalah selisih, maka 7 banding 4 ini harus dikurang, berarti 7 dikurangi 4. Kalau misalnya gimana kalau misalnya perbandingannya 5 banding 2, berarti 5 dikurangi 2. Seperti itu. Nanti karena ini kebetulan adalah 7 banding 4, maka yang dikurangnya adalah 7 dikurang 4, maka hasilnya adalah 3. Nah, di sini karena yang ditanyanya ayah, berarti tulis simbolnya ayah, berarti A. Sama dengan yang ini, yang paling atas, itu adalah perbandingan yang dimiliki oleh yang ditanya. Karena kebetulan yang ditanyanya adalah si ayah, maka di sini yang paling atas adalah perbandingan dari ayah. Maka perbandingan ayah kan 7, tulis sini 7. Ya, dan ini adalah jumlah selisih. Jumlah selisih dari apa? Dari perbandingannya. Karena tadi kita sudah menghitung jumlah selisih dari 7 dikurang 4 itu hasilnya 3, maka di sini tulisnya 3. Nah, kemudian nanti dikali dengan selisih umur antara keduanya, yaitu antara ayah dan kakak. Nah, kebetulan di sini selisih umurnya adalah 24, berarti tulis sini adalah 24. Sekarang kita hitung. Biasanya kalian menghitung pasti 7 kali 24 dibagi 3 gitu ya. Nah, sekarang untuk lebih gampangnya ini kita coret. Kenapa kita coret? Karena ini bisa dibagi. 24 dibagi 3 dapat 8 ya. Nah, tinggal kalikan 8 dikali 7. Hasilnya adalah 56. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa umur ayah adalah 56 tahun. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Selanjutnya kita selesaikan untuk kasus perbandingan berikutnya. Nah, di sini ada 2 buah persegi, tentunya dengan panjang yang berbeda ya sisinya. Yang pertama itu ada 5 cm,
Dan yang kedua itu cukup lebih besar dibandingkan yang pertama, yaitu 15 cm. Nah, di sini berdasarkan gambar kedua persegi ini, kita diminta untuk menentukan perbandingan kelilingnya. Maka caranya kita harus hitung dulu berapa kelilingnya. Nah, ini kita sebut dia adalah persegi yang pertama, yang ini persegi yang kedua. Seperti itu ya. Nah, untuk persegi yang pertama, untuk menghitung kelilingnya kita sama-sama tahu keliling persegi itu rumusnya adalah 4 dikali gini ya, 4 dikali sisi. Nah, kebetulan sekali di sini kan sisinya itu adalah 5, maka di sini 4 dikali 5. 4 dikali 5 itu jumlahnya adalah 20. Ini jumlahnya di sini 20. Nah, untuk persegi yang kedua, jadi kita tulis di sini yang kedua. Seperti tadi, rumus untuk keliling itu adalah 4 dikali sisi. Nah, 4 dikali sisinya kebetulan sini adalah 15. Maka yang kita masukkan di sini adalah 15 ya. 4 dikali 15. Nah, oke, seperti ini. Sekarang kita hitung 4 dikali 15 hasilnya adalah 60. Oke ya. Nah, karena di sini sentimeter, di sini juga ada sentimeter, yang ini juga sentimeter. Tapi karena di sini kita hanya menentukan perbandingan, kelas selanjutnya kita tentukan saja dulu perbandingannya ya. Untuk menentukan perbandingan nanti membandingkan antara yang pertama dibandingkan dengan persegi yang kedua. Gini ya. Nah, yang pertama ini adalah 20, berarti di sini tulis angka 20. Nah, kemudian persegi yang kedua, jumlah hasil kelilingnya adalah 60, berarti tulis di sini 60. Nah, seperti tadi, kalau yang sama berarti kita hapus. Oke, nolnya sama dihapus. Nah, sekarang tinggal 2 banding 6 atau 2/6. Nah, seperti ini harus kita sederhanakan. Sederhanakan dengan membagi dengan angka yang sama. Kira-kira 2 sama 6, kira-kira bisa kita bagi dengan angka yang samanya berapa ya? Oke, kita misalkan 2 ya. Sama dibagi 2. Nah, hasilnya 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Jadi 1/3. Artinya 1/3 ini perbandingan antara persegi 1 dengan persegi yang kedua itu artinya 1/3. Seperti itu ya. Oke, smart people, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, smart people, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semoga bermanfaat and thank you.